Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Bisik Malam. Perkenalkan, saya Mang Asep yang akan menemani teman-teman semua. Ada satu cerita dari Mbak Vina di Bandung, pengen menceritakan pengalamannya di tahun 2009. Waktu itu Mbak Vina baru memulai karir dia sebagai seorang sutradara. Jadi profesinya Mbak Vina ini ya mau nggak mau menuntun dia ke lokasi-lokasi yang nggak biasa, kayak ke rumah yang udah lama ditinggal, ke bangunan-bangunan tua, ke gudang kosong. Selama itu lokasi syuting ya menurut Mbak Vina ya nggak ada masalah. Jadi kalau omongan orang itu nggak terlalu didengar. Ya orang kan kadang ngomong di situ ada hantunya, di situ ada setannya. Mbak Vina itu nggak terlalu memperdulikan apa yang jadi desas-desusnya orang. Selama itu lokasi syuting ya udah, aku ya harus kerja di situ. Sampai pada suatu hari di tahun 2009, waktu itu Mbak Vina dapat project buat bikin video klip dari grup band indie yang ada di Bandung. Jadi lirik lagunya ini tentang sesuatu yang pada akhirnya ya nggak ada yang abadi gitu. Ya karena liriknya begitu, akhirnya Mbak Vina pun memilih setting latar belakang lokasinya itu ya di kuburan, di pemakaman yang ada di wilayah Soreang katanya, Bandung. Nah, sesuai dengan apa yang direncanakan, akhirnya ya singkat cerita aja ini Mbak Vina dengan kru terus ya personil band itu udah pada kumpul di lokasi syuting area pemakaman. Syutingnya ini direncanakan itu sekitar jam 8 malam. Ya di situ ya kru ini udah ngasih arahan ke personil band. Personil bandnya juga orangnya tuh asik-asik. Jadi enak diajak kerjasama, diarahinya gampang. Jadi kayaknya nih nanti ya nggak akan ada kendala yang terlalu berarti lah. Ada beberapa warga juga yang ikut nonton di situ. Nah, jam 8 ini mulai syuting video klip. Di pertengahan syuting, di situ perasaan Mbak Vina itu udah mulai nggak enak. Jadi gara-garanya udah ada tetes-tetes air yang jatuh dari langit. Ini sih gerimis katanya kan. Nah, gerimis nih kan ya potensinya buat turun hujan lebih besar kan. Nah, bener aja, nggak lama itu hujan itu ya mulai turun, cuman agak perlahan. Prek, 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 kru kan pada ribut, ribut buat nyelamatin alat-alat ini, nyelamatin lightning, nyelamatin kamera gitu kan. Jadi kan ya pada ribut, akhirnya mereka pun ya nyari tempat neduh sendiri-sendiri. Nah, warga sendiri ya yang tadinya pada nonton itu ya udah pada bubar, pada ke rumahnya masing-masing mungkin kan. Nah, Mbak Vina tuh neduh di satu gubuk di pinggir area pemakaman itu. Nah, Mbak Vina ya ngamat-ngamatin di sekeliling. Setelah beberapa menit di situ, Mbak Vina tuh baru sadar ternyata ya tempat dia neduh itu lokasi buat nyimpen keranda. Keranda mayat tuh ya disimpannya di gubuk gitu. Loh, ini tempat nyimpen keranda mayat kata Mbak Vina. Cuman Mbak Vina ya waktu itu ya nggak mikir yang aneh-aneh, nggak apa-apa, nggak masalah, ya udah dibiarin aja. Tapi kalau dirasa setelah tahu di situ lokasi buat nyimpen keranda, jadi nggak tahu kenapa suara hujan itu kayaknya tuh makin melemah dan Mbak Vina sendiri ada perasaan merinding. Nah, jadi perasaannya Mbak Vina seolah-olah di sudut ruangan itu kayak ada yang lagi berdiri ngamat-ngamatin dia, lagi ngawas-ngawasin Mbak Vina. Cuman itu kan ya dilawan sama Mbak Vina, ini ya cuman perasaan aku aja kan ya. Masa iya sih di sini kan nggak ada siapa-siapa, anak-anak yang lain juga banyak di situ pada neduh, ada makam yang ada gubuknya juga kan ya pada neduh di situ. Jadi ya nggak apa-apa, nggak takut Mbak Vina. Cuman itu kalau dipikir bener-bener perasaannya tuh kayaknya seolah-olah ada yang lagi ngawas-ngawasin dia di situ tuh.
Sampai akhirnya kurang lebih 20 menit hujan itu udah reda, Mbak Vina ya langsung keluar dari gubuk gitu menuju ke tempat syuting. Nah, semua kru di situ udah kumpul semua, personil band juga ada kecuali satu orang. Jadi yang nggak ada itu ya drummernya, namanya Adam. Ini Adam kemana, kata Mbak Vina, kan ya yang lainnya udah pada kumpul, kenapa Adam belum datang ke sini, belum kumpul kan. Nah, Mbak Vina kan ya screening lah, ngawas-ngawasin sekitar. Ini Adam di mana sih? Adam di mana sih? Nah, pas mata Mbak Vina itu tertuju ke gubuk tempat dia tadi itu eh, berlindung dari hujan. Nah, di situ Mbak Vina tuh ngelihat ada cowok yang lagi duduk pakai jaket coklat, pakai kacamata. Ini sih Adam katanya, kata Mbak Vina nih. Iyalah ini Adam, nggak salah lagi. Nah kan jadi kan dipanggil sama Mbak Vina tuh, Dam, ayo Dam, udah mau mulai nih, ayo buruan katanya. Cuman Adam nih nggak nyaut sama Mbak Vina, ya duduk, malah Adam ini berdiri, terus melangkah, langkahnya ini pelan, yang seharusnya menuju ke lokasi syuting, ini malah menjauh ke lokasi syuting. Ya Mbak Vinanya kan jadi bingung, akhirnya Adamnya ini diikutin sama Mbak Vina. Adam sendiri pun jalannya itu pelan, langkahnya pelan, seolah-olah dia itu emang pengen dikejar sama Mbak Vina. Nah langkahnya pelan, Mbak Vina ya dari belakang, Dam mau kemana katanya, lu tahu kan ini udah mau mulai lagi. Cuman Adam tuh nggak jawab, nggak nengok, nggak jawab, terus melangkah makin jauh. Suara anak-anak di lokasi syuting juga udah mulai agak samar kedengeran sama Mbak Vina tuh. Nah sampai akhirnya kan Mbak Vina kan deket sama Adam, dia ngomong lagi, Adam ada apaan sih, kok lu kayak gitu, tahu nggak nih bentar lagi mau mulai katanya kan. Nah Adam ini balik badan menghadap ke arah Mbak Vina. Ya matanya memang ketutupan sama kacamata, cuman Mbak Vina nih yakin ini 100% nih Adam, tapi kok kayak gini ya, ekspresinya datar, kayak seolah-olah tuh ya nggak ada ekspresinya, datar aja ekspresinya. Dam mau kemana, kata Mbak Vina, ayo bentar lagi mulai nih syutingnya. Ya sebenarnya agak kesel juga Mbak Vina nih. Adam tuh nggak jawab, malah Adam tuh ngangkat tangan kanannya, terus si Adam ini nunjuk ke arah Mbak Vina. Nah bersamaan sama Adam nunjuk ini, dari belakang Mbak Vina ini kedengeran suara musik, jreng, suara musik. Nah pas Mbak Vina nengok karena kaget ada suara musik di belakang kan, Mbak Vina kan nengok ke belakang, ternyata ya syutingnya itu udah mulai, lighting udah terang gitu, personil bandnya udah main. Nah di belakang set drum itu, di situ ternyata ada Adam katanya. Lah kok Adam ada di situ lagi megang stick drum, terus yang di depan aku ini siapa, kata Mbak Vina kan. Mbak Vina kan jadi kan buru-buru ya, mukanya itu menghadap ke depan lagi, ternyata di depan itu udah nggak ada siapa-siapa. Yang ada itu cuman ya deretan nisan yang basah karena tadi habis kehujanan kan. Di situ nggak ada siapa-siapa, nggak tahu kenapa bulu kuduk Mbak Vina tuh langsung merinding, terus yang namanya lutut itu lemes katanya, mau dibawa lari itu susah, lemes. Jadi ya Mbak Vina tuh jalan ya, maksudnya itu pengen lari cuman nggak bisa karena lemes, terus ya merinding itu menuju ke lokasi syuting, ke situ. Ditanyakan sama krunya, lah Mbak dari mana, syutingnya udah mulai kok baru datang. Iya sorry aku tadi ini habis nyariin Adam katanya. Nah Adam yang denger kan ya bingung. Habis itu Adam ke situ ngomong sama Mbak Vina, Mbak aku minta maaf tadi aku dapat telepon dari ibu, jadi aku ya nelpon dulu pas habis hujan itu nggak bisa langsung ke sini. Oh ya udah Dam nggak apa-apa, kamu tadi dari situ ya katanya, dari gubuk yang ada keranda mayatnya itu. Nah Adamnya kan malah ngerenyitin jidan, enggak Mbak aku nggak ke situ katanya. Lah terus iya aku kan tadi di parkiran telepon, nggak ada aku ke situ tuh. Nah di situ Mbak Vina tuh ya malah nggak tahu kenapa badan dia tuh rasanya berat, kepalanya pusing. Oh ya udahlah kalau kayak gitu,
lanjut aja lah, ini syutingnya lanjut. Nah, Mbak Vina pun minta tolong sama asistennya buat menghandle jalannya pengambilan gambar ini. Nah, setelah beberapa kali revisi, akhirnya syuting pun selesai. Syuting selesai, ya udah bubar pada balik kan. Disangka Mbak Vina ya ceritanya pun selesai sampai situ, terornya itu selesai, ternyata masih ada kelanjutannya. Nah, 2 minggu setelah kejadian itu, ini kan waktunya ya ngecek hasil gitu, udah lewat proses editing segala macem. Nah, Mbak Vina kan ya ngecek hasil video klip itu di laptopnya kan. Waktu itu kejadiannya pun malam katanya, jam-jam 9 lah, nggak terlalu larut juga ya, masih jam 9 malam. Nah, Mbak Vina itu ngecek di laptopnya, ya diperhatikan, di situ ternyata ada eh, pergantian cahaya yang cepat. Jadi cahayanya ini redup, ya kalau di mata orang awam mungkin nggak masalah, cuman kalau di matanya seorang sutradara ini nih ya bermasalah sekali katanya. Istilahnya itu jumping, jadi cahayanya itu ya langsung berubah berubah dengan tempo yang singkat lah, sepersekian detik. Nah, setelah dicek sama Mbak Vina, ternyata jumpingnya itu ada 5. Ini gimana sih, kok ada jumping bisa lolos editing? Ya kan ya nggak, menurut Mbak Vina ini tuh ya termasuknya nggak bisa dipublish kalau kayak gini tuh. Jadi Mbak Vina kan telepon editornya, cuman nggak tahu kenapa editornya itu ditelepon nggak ngangkat. Ya udahlah, Mbak Vina ya bikin kopi, terus ya ngecek laptopnya ini, diperhatiin, diputer ulang, ya mana tahu jumpingnya ini bisa diakalin gitu kan, gimana caranya bisa diakalin. Nah, setelah diperhatikan sama Mbak Vina, ternyata lebih parah lagi, lebih parah dari apa yang dipikirin sebelumnya. Setiap kali ada jumping, ternyata ada bagian audio itu yang ikutan hilang. Lah, kok ada audionya hilang kayak gini katanya kan, ini gimana? Terus setelah diperhatikan lagi nih, ternyata setiap kali audionya itu hilang, ada satu kata yang juga hilang. Nah, akhirnya sama Mbak Vina kan karena penasaran, jadi dia tuh ngambil kertas, dicatat kata apa aja nih yang hilang. Nah, dicatat sama Mbak Vina kan ada 5 kata yang hilang karena ada 5 jumping. Nah, ternyata kata-kata yang hilang ini membentuk satu kalimat. Kalimatnya itu, aku bosan, aku ingin ikut. Dibaca sama Mbak Vina, aku bosan, aku ingin ikut. Nah, nggak tahu kenapa Mbak Vina tuh langsung merasa merinding waktu itu. Merinding, dia itu kebayang lagi sama sosok yang menyerupai Adam, yang ngajak dia itu menjauh dari teman-temannya, ngajak dia itu menjauh dari lokasi syuting kan. Ini apa ada hubungannya atau gimana? Perasaan Mbak Vina ini udah nggak enak. Udahlah, laptopnya ditutup. Mbak Vina itu pergi ke kamar mandi. Nah, di situ Mbak Vina tuh ya membasuh mukanya di wastafel, membasuh mukanya. Setelah Mbak Vina basuh muka kan, Mbak Vina ya ngangkat muka itu, wajahnya kan natap ke cermin. Nah, di cerminnya itu nggak tahu kenapa di situ jadi berembun katanya. Kok berembun ya cerminnya? Nah, Mbak Vina tuh di situ ngerasa dia tuh nggak sendiri kan. Jadi Mbak Vina tuh ngedenger langkah kaki dari luar kamar mandi, plak, 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 plak. Nah, Mbak Vina kan langsung nengok ke arah belakang dia, ya nggak ada apa-apa di situ. Nah, pas Mbak Vina balik lagi ngelihat ke depan dia, nengok ke arah depan, ke cermin yang tadi berembun itu, ternyata di cermin itu udah ada tulisannya itu, aku bosan, aku ingin ikut katanya, kayak gitu, sama persis dengan tulisan yang dia tulis di ya kertas itu. Nah, Mbak Vina ngelihat kayak gitu, nggak tahu kenapa badan dia jadi gemeter, kepala itu rasanya berat, badan itu ya lemes. Akhirnya Mbak Vina pun yang gak sadarkan diri. Nah, bangun-bangun itu Mbak Vina di pagi harinya nggak tahu apa yang terjadi tadi malam. Intinya Mbak Vina itu ya yang tadinya enggak terlalu percaya dengan sesuatu yang gaib, sejak saat itu meskipun Mbak Vina sendiri nggak melihat secara langsung, cuman Mbak Vina ini ngerasa
Kalau eksistensi makhluk gaib itu ya sebenarnya ada. Jadi dia akan lebih berhati-hati lagi, terutama ya ke tempat-tempat keramat seperti pemakaman. Ceritanya pun selesai sampai situ. Silakan teman-teman berikan kesimpulan sendiri. Terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembawaan cerita ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Wise men say only fools